Halo para pemikir cerdas, selamat datang kembali di Logika Abu Nawas, kanal di mana kita mengasah otak dengan kisah-kisah legendaris yang penuh trik dan kecerdikan. Di episode sebelumnya, Abu Nawas berhasil lolos dari pintu istana yang mematikan dan selamat dari jebakan neraka sosial. Keren banget kan? Tapi hari ini ujiannya naik level. Ini bukan lagi soal moral atau kelicikan biasa. Ini adalah pertarungan logika formal melawan kekuasaan absolut. Di episode 3 ini, kita akan menyaksikan bagaimana Abu Nawas menghadapi tantangan yang paling mustahil dari Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah yang biasanya terhibur oleh akal bulus Abu Nawas, kali ini benar-benar serius ingin menjebaknya. Beliau sudah menyiapkan sebuah dilema logika yang sempurna, sebuah perintah yang secara teori tidak mungkin dilaksanakan. Ujiannya terdengar sederhana, tapi taruhannya adalah nyawa. Ujian itu bernama telur ajaib. Bayangkan suasana di istana yang megah. Semua orang berkumpul. Tegang, Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya. Tatapannya tajam menusuk ke arah Abu Nawas. Lalu, dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru ruangan, Khalifah bersabda, "Hai Abu Nawas, aku telah mengeluarkan sebuah dekret. Siapapun yang bisa memecahkan telur ini tanpa memecahkannya, akan kuhadiahi emas seberat telur itu. Tapi, jika kau gagal, hukuman cambuk menantimu." Boom! Suasana langsung hening. Para penasihat istana dan ahli logika yang hadir saling berbisik cemas. Mereka tahu ini bukan sekadar permainan. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang kita sebut dilema logika formal atau dalam istilah filsafat, hukum kontradiksi. Secara fisika, jelas tidak mungkin memecahkan telur tanpa merusak cangkangnya kan? Itu seperti meminta seseorang untuk basah tanpa terkena air. Khalifah telah menciptakan sebuah kondisi yang mustahil, di mana dua hal yang berlawanan P dan bukan P harus terjadi secara bersamaan. Salah satu ahli logika di istana bergumam dalam hati, ini jebakan murni. Perintah ini cacat secara logika. Satu-satunya jalan keluar adalah menolak tantangan ini. Abu Nawas harus menolak. Tidak ada cara lain. Tapi kita semua tahu, di dalam istana, perintah seorang khalifah adalah hukum yang tidak bisa ditawar. Menolak sama saja dengan mencari mati. Abu Nawas terjepit di antara dua kemustahilan, melawan hukum fisika atau melawan hukum khalifah. Apa yang akan dia lakukan? Disinilah kejeniusan Abu Nawas mulai bersinar. Dia tahu dia tidak bisa mengubah hukum alam. Dia tidak bisa memecahkan telur tanpa memecahkannya. Jadi, satu-satunya pilihan adalah menyerang fondasi dari perintah itu sendiri. Dia harus melawan logika hukum yang diciptakan oleh khalifah. Dia perlu mencari celah, sebuah preseden atau interpretasi lain dalam kata-kata khalifah yang bisa membalikkan keadaan. Dengan ketenangan yang luar biasa, Abu Nawas mulai berjalan perlahan mengelilingi telur itu, seolah-olah sedang menginspeksinya. Semua mata tertuju padanya. Setelah beberapa saat, dia berhenti, membungkuk hormat dan berkata, "Hamba akan melaksanakan perintah paduka. Tapi, sebelum hamba bertindak, izinkan hamba mengajukan satu pertanyaan pendahuluan. Pertanyaan ini penting untuk menetapkan sebuah hukum preseden sebelum hamba memulai." Khalifah yang sudah tidak sabar sedikit mengernyitkan dahi. "Silakan Nawas, ajukan pertanyaanmu, tapi jangan koba-koba membuang-buang waktuku," jawabnya dengan tegas. Disinilah momen emasnya. Abu Nawas menatap lurus ke arah khalifah dan dengan suara yang jelas berkata, "Paduka, hamba mohon izin untuk memecahkan telur yang sudah pecah." Saya ulangi ya.
Hamba mohon izin untuk memecahkan telur yang sudah pecah. Seketika, seluruh istana terdiam. Lalu beberapa orang mulai tertawa kecil. Khalifah sendiri tertawa terbahak-bahak, mengira Abu Nawas sudah gila karena tekanan. Hahaha, Abu Nawas, kau ini ada-ada saja, tentu saja. Telur yang sudah pecah tidak bisa dipecahkan lagi. Itu tindakan bodoh dan mustahil. Baiklah, aku izinkan kau untuk memecahkan telur yang sudah pecah. Lakukan kalau bisa. Dan tepat di momen itu, jebakan Abu Nawas berhasil. Dengan senyum penuh kemenangan, Abu Nawas berdiri tegak dan suaranya terdengar lantang. Terima kasih, Paduka. Dengan ini, Paduka telah menetapkan sebuah hukum presiden. Paduka telah menyatakan bahwa sebuah tindakan yang mustahil, seperti memecahkan sesuatu yang sudah pecah, adalah tindakan yang tidak berlaku dan batal. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu dia melanjutkan, jika memecahkan telur yang sudah pecah adalah tindakan yang mustahil dan batal secara hukum, maka perintah Paduka untuk memecahkan telur tanpa memecahkannya, yang juga merupakan tindakan yang mustahil, harus diperlakukan sama. Perintah itu batal secara logis. Dengan demikian, hamba telah memecahkan ujian ini, Paduka, tanpa perlu menyentuh telur itu sama sekali. Jenius. Benar-benar sebuah masterclass logika. Abu Nawas tidak melawan perintah khalifah secara langsung. Dia justru menggunakan prinsip hukum yang baru saja ditetapkan oleh khalifah sendiri untuk membatalkan perintah awal. Ini yang disebut logika preseden. Setelah khalifah setuju bahwa aksi Y memecahkan yang sudah pecah itu mustahil dan tidak valid, maka aksi X memecahkan tanpa pecah yang somasima mustahil juga harus dianggap tidak valid. Abu Nawas tidak memecahkan telurnya, tapi dia berhasil memecahkan jebakan logika khalifah. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Kekuasaan, bahkan dalam bentuk hukum sekalipun, harus tunduk pada logika. Hukum harus masuk akal dan bisa dilaksanakan. Ketika sebuah peraturan atau hukum menjadi absurd atau mengandung kontradiksi internal, tugas seorang pemikir cerdas seperti Abu Nawas bukanlah melanggarnya, melainkan membuktikan bahwa hukum itu sendiri tidak sah sejak awal. Di zaman modern ini, kita sering banget dihadapkan pada jebokon-jebokon logika serupa. Mungkin dalam kontrak kerja yang rumit, kebijakan perusahaan yang aneh, atau bahkan narasi yang membingungkan di media sosial. Kecerdasan Abu Nawas mengingatkan kita untuk selalu kritis. Baca aturannya dengan teliti, cari kontradiksi di dalamnya, dan gunakan logika untuk membatalkan argumen yang tidak masuk akal. Gimana terpesona dengan masterclass logika hukum dari Abu Nawas ini? Kalau iya, jangan lupa tekan tombol like untuk video ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang trik logika atau trik hukum terunik yang pernah kalian dengar, dan yang paling penting, subscribe ke kanal Logika Abu Nawas agar tidak ketinggalan episode-episode seru berikutnya. Di episode 4, kita akan membahas tantangan yang lebih gila lagi. Gajah terkecil di dunia. Kita akan menyelami logika persepsi ala Abu Nawas. Penasaran? Makanya pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah berpikir cerdas,